Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Hasanuddin rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Setelah kita bersama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan tentunya kita sama-sama berharap ibadah salat subuh yang baru saja kita laksanakan adalah salah satu sebab digugurkannya dosa dan kesalahan kita. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatu ila shalawati mukaffiratun lima bainahunna idza mustinabatil kaba'ir." Satu salat kepada salat berikutnya, kata Rasul. Satu salat kepada salat berikutnya itu mempunyai hikmah menggugurkan dosa dan kesalahan dia. Mempunyai hikmah menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Dan penting bagi kita bersama untuk menjadi orang-orang yang terus mendapatkan ampunan dari Allah. Karena dia syarat mutlak untuk berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlak untuk berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah adalah orang-orang yang senantiasa terus mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga seorang muslim hendaknya dia mencari amal, mencari ibadah yang jelas-jelas dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pengguguran dosa dan kesalahan kita. Benar, memang semua ibadah yang kita bangun, semua ibadah yang kita kerjakan, dia mempunyai hikmah. Di antaranya adalah menggugurkan dosa dan kesalahan kita, amal apapun itu. Tapi ada amalan-amalan yang secara khusus dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cepat sekali dan benar-benar berpengaruh pada pengguguran dosa dan kesalahan kita. Ibadah yang paling ringan bagi kita untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita ada pada zikir. Ada pada zikir. Di antaranya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'atan marrah, kanat lahu ka'adil asyra riqab. Kutibat lahu mi'atan hasanatan wa muhi anhu mi'atan sayyi'atan wa kana lahu hirsu min asyaitan min yaumi hatta yumsi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari seorang muslim dia membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di satu hari dia baca 100 kali, kata Rasulullah. Maka di antara keutamanya ka'adil asyra riqab, dia seakan-akan dianggap telah membebaskan 10 orang budak, bersedekah dengan membebaskan 10 orang budak. Harga budak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umumnya berkisar di 9 uqiyah dari emas. Satu uqiyah itu kurang lebih 40 gram. 40 gram. Jadi kalau 40 kali 9 360 gram kali 10 3 kilo 600 gram emas. Seakan-akan orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehari itu 100 kali kata Nabi, maka sama seperti dia membebaskan 10 orang budak yang harga budak kurang lebih di 10 orang budak itu kurang lebih 3 kilo 600 gram. Seakan-akan dia bersedekah seperti itu. Dan ini amalan yang ringan. Kemudian kata Nabi, dicatatkan bagi dia 100 pahala. Kemudian kata Rasul, dihapus 100 dosa dan kesalahan yang dilakukan di hari tersebut. Dan kata Nabi, orang tersebut akan benar-benar dijaga oleh Allah dari tipu daya syaitan di hari itu. Dan tidak ada orang yang lebih utama dari orang tersebut, kata Rasulullah, kecuali ada orang yang berzikir lebih dari apa yang dia lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim. Kalau ada orang yang dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali kata Nabi, dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang membebaskan 10 orang budak. Dia mendapatkan 100 pahala, dihapus 100 dosa dan kesalahan, dijaga oleh Allah dari tipu daya syaitan di hari tersebut. Tidak ada orang yang lebih utama dari orang tersebut, kata Nabi, kecuali ada orang yang berzikir lebih dari apa yang dia lakukan. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang tersebut, kata Rasul, kecuali ada orang yang berzikir lebih dari 100 kali. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan kita tahu zikir adalah ibadah yang termudah. Kalian kata Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, kalian berdiri, kalian duduk, kalian berbaring, silakan berzikir. Satu-satunya ibadah yang tidak terhalangi oleh apapun dan oleh sebab apapun kecuali dia berada di dalam kamar mandi. Perempuan haid, perempuan nifas, dia masih boleh untuk berzikir. Bahkan seorang yang dalam keadaan janabah sekalipun, dia masih boleh untuk berzikir. Dia masih boleh untuk berzikir. Dan ini ibadah termudah yang dilakukan oleh siapapun. Satu ibadah yang orang di samping tidak tahu kita sedang melakukan ketaatan. Satu ibadah yang orang-orang terdekat dengan kita tidak tahu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lazimkan dirinya, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 100 kali dan dia mampu konsisten dan istiqomah pada ibadah tersebut, berapa yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Kemudian di antara hadis Nabi SAW yang lain yang membicarakan tentang mudahnya kita menggugurkan dosa dan kesalahan dengan zikir kita, ada hadis yang luar biasa. Yakin kita semua mampu untuk melakukannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan terlalu sayang untuk kita melewatkan amalan tersebut. Satu hari Nabi SAW berkumpul bersama para sahabat. Kemudian Rasul SAW berkata kepada para sahabat, "Ayujiz ahadukum ayaghsiba alfan hasanatan fi kulli yawmi." Kata Rasulullah, "Wahai para sahabatku, apakah sulit bagi kalian untuk mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari? Apakah berat bagi kalian," kata Nabi, "untuk melakukan 1000 kebaikan dalam sehari?" Para sahabat kemudian berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kaifa nu'jiz, kaifa nuksibu ahaduna min alfan hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin di antara kami bisa melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Ini beratnya Rasulullah. 1000 kebaikan dalam sehari itu sulit ya Rasulullah. Maka Nabi SAW boleh bersabda, "Tasbihatan mi'atan marah, kutibat lahu alfan hasanatan wa muhi anhu alfan sayyi'atan." Kalau kalian bertasbih, kata Nabi, kalian ucapkan kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah ini kalimat yang ringkas. Kalau kalian ucapkan kalimat subhanallah sehari itu 100 kali, kata Rasul, maka sungguh, kata Nabi, telah dicatatkan bagi kalian 1000 kebaikan dan dihapus 1000 dosa dan kesalahan pada hari tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Kita hanya modal subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia baca 100 kali. 100 kali subhanallah itu 10 menit selesai. Bahkan tidak sampai 10 menit.
Dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dicatatkan bagi dia 1000 pahala, 1000 amal soleh, dihapus 1000 dosa dan kesalahan. Dan berat, hampir-hampir kita katakan mustahil ada orang yang melakukan dosa sehari itu 1000 kali. Karena perhitungan dosa itu berbeda dengan perhitungan pahala. Perhitungan pahala, in hamma bil hasanah falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah. Kalau ada orang punya niat baik dan dia belum mengerjakan perbuatan tersebut, telah dicatatkan satu pahala sempurna. Wa in hamma bil hasanah fa'amilha kataballahu lahu asyra amsalih ila 700 dhifin. Kalau ada orang punya niat baik, kemudian dia lakukan perbuatan tersebut karena Allah, dicatatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Wa in hamma bis sayyi'ah falam ya'malha. Kalau ada orang punya niat tidak baik, kemudian dia tidak jadi melakukan perbuatan tersebut karena Allah, kataballahu lahu hasanatan kamilah, dicatatkan bagi dia satu pahala yang sempurna. Wa in hamma bis sayyi'ah fa'amilha kataballahu lahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau ada orang punya niat tidak baik, kemudian dia lakukan perbuatan tersebut dan dia sadar itu adalah kemaksiatan, dan dia lakukan perbuatan tersebut, tidak ada paksaan, perbuatan tersebut tidak berdiri pada ketidaktahuan dia, perbuatan tersebut bukan karena lupanya dia sadar dan dia tahu itu dosa, kemudian dia lakukan. Dia mengerti itu kemaksiatan, hawa nafsu dia mengarahkan akal sehat dia, kemudian dia kerjakan perbuatan tersebut, itu baru dihitung satu dosa. Dihitung satu dosa. Berat kalau ada seorang muslim melakukan kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah 1000 kali dalam sehari. Tapi amal kalimat subhanallah yang dia baca 100 kali, itu menggugurkan 1000 dosa dan kesalahan yang dia lakukan, mendatangkan 1000 amal soleh kata Nabi SAW. Dan ini rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak pernah terjadi kepada umat-umat sebelumnya kecuali umat Rasul SAW. Kemuliaan yang terjadi pada umat Nabi SAW, amal ibadah mereka itu terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat subhanallah ini kalimat ringan. Yang duduk dan dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali selesai. Dan dia punya tabungan kebaikan yang luar biasa. Dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu amalan yang sangat ringan kata para ulama. Pada standar hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, dia baca subhanallah 100 kali, dia mendapatkan 1000 pahala, digugurkan 1000 dosa dan kesalahan. Disebutkan dalam hadis yang lain pada riwayat Imam Muslim juga, di antara pengguguran dosa yang mudah untuk kita lakukan adalah kalimat subhanallah wa bihamdi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi mi'atan marrah muhiyat anhu wa khadda anhu khatayahu wa lam mislu zabaril bahri." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari seorang muslim yang dia membaca kalimat subhanallah wa bihamdi 100 kali kata Rasul, maka sungguh dosa-dosa dia diampuni walaupun dia punya dosa dan kesalahan sebanyak buih yang ada di lautan. Dia baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalimat subhanallah wa bihamdi dengan subhanallah wa bihamdi wa subhanal alim itu berbeda keutamaannya. Kalau hanya subhanallah wa bihamdi yang dia baca 100 kali, ini keutamanya adalah pengguguran dosa walaupun dia punya kesalahan dan dosa sebanyak buih yang ada di lautan. Tapi kalimat subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim, ini keutamanya kata Nabi, kalimatani khafifatani bil lisan thaqilatani bil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan kalian ucapkan, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, dua kalimat yang memberatkan amal timbangan kebaikan kalian, menentukan langkah kalian di akhirat
adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahil azim. Ini kalimat yang benar-benar memperberat timbangan kebaikan kita. Tapi kalau kita ingin berhasrat pengukuran dosa dan kesalahan kita, sebanyak buih yang ada di lautan, maka dia baca subhanallah wa bihamdihi dengan jumlah 100 kali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang ringan, siapapun mampu untuk melakukannya, siapapun mampu untuk mengerjakannya. Jadi di dalam pengukuran dosa yang paling mudah untuk kita lakukan jelas ada pada ibadah zikir. Dan di antara zikir yang sangat disyariatkan dia baca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 100 kali, dia punya faedah, punya keutamaan, seakan-akan dia telah bersedekah dengan membebaskan 10 orang budak, dihapus 100 dosa, diberikan 100 pahala, dijaga oleh Allah hari tersebut dari tipu daya syaitan. Tidak ada yang lebih mulia kecuali ada orang yang lebih berzikir lebih dari 100 kali dari apa yang dia baca. Kita bisa dalam kehidupan kita ini membaca kalimat subhanallah 100 kali, itu kita mudah sekali. Kita hanya ambil waktu mungkin 10 menit atau bahkan tidak sampai subhanallah 100 kali. Itu pahalanya menghapus 1000 dosa dan kesalahan kita, mendatangkan 1000 amal soleh, 1000 pahala. Dan ini sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah wa bihamdihi, ini pun pengguguran dosa, walaupun punya sekalian punya kesalahan sebanyak buih yang ada di lautan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan amalan-amalan ringan ini. Ya, mulai dulu dengan amalan-amalan ringan, karena kalau untuk langsung pada amalan-amalan berat itu sulit bagi para pemula yang mungkin mencoba untuk istiqomah pada satu ibadah. Ambil amalan-amalan ringan, amalan-amalan yang mudah, amalan yang mayoritas kita akan mampu untuk melakukan, karena tentunya tidak mutlak amalan ringan itu pahalanya ringan, tidak mutlak. Sebagaimana banyak sekali hadis-hadis Nabi yang membicarakan amalan ringan itu pahalanya besar. Ya, seperti zikir-zikir yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.